Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita hari ini. Apapun yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk datang di hadirat Tuhan, beribadah dalam ibadah online di minggu hari ini. Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita atas begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapannya. Kita mau bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, sebagaimana firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-117, ayat 1 dan yang kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik sebagai rasa syukur kita di hadapan-Nya. Salam jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah di minggu ini, saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami juga. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu Tuhan, bahkan kesehatan, bahkan campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang boleh ikut dalam ibadah di hari ini, dan kami memohon campur tangan Tuhan yang menuntun bahkan juga memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berotoritas, biarlah Engkau yang berkuasa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah jadi ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Ku akan
Tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia tidak hanya bertumbuh, melainkan dia dapat berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh beribadah walaupun kami tidak bersama-sama berada di dalam gedung, di dalam gedung gereja, tetapi di tempat kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menolong setiap kami, memelihara dan memberkati setiap kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan
mengurapi setiap jemaat-Mu dengan hikmat Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua melalui firman Tuhan dan berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Kita bersyukur, tetap bersyukur walaupun di dalam situasi yang membatasi kita untuk beribadah bersama-sama di gereja, kita tetap bisa bersama-sama ibadah di rumah. Dan hari ini kita akan belajar dalam surat Ibrani bagaimana iman itu diperlukan di tengah situasi yang seperti ini. Mari kita membuka dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Kita tidak akan membacanya semua, tetapi silahkan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, surat Ibrani ini memperkenalkan hidup beriman sebagai pokok dalam nasihat terakhirnya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani, kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani yang sampai saat ini kita masih belum tahu siapa penulisnya, dan memang ada yang menafsirkan bahwa itu Rasul Paulus, tetapi tidak ada bukti yang signifikan sehingga kita tidak mengerti siapa penulis surat Ibrani. Kalau kita melihat di sini banyak doktrin-doktrin dan bagaimana berbicara penulis Ibrani berbicara tentang iman, apa yang dilakukan, apa unsur-unsur iman dan pokok-pokok penting dari iman. Dan kemudian penulis kitab surat Ibrani, dia melengkapi unsur-unsur iman, melengkapi nasihat tentang iman itu dengan contoh, yaitu saksi-saksi iman. Bukti iman adalah adanya saksi-saksi iman tersebut. Di awal pasal penulis Ibrani kembali menekankan pentingnya iman, yaitu sebagai dasar. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ini adalah dasar dari setiap ajaran kita. Iman adalah dasar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pandemi yang ya bisa dikatakan putaran kedua, karena memang virus ini mempunyai varian yang ya dikatakan lebih berbahaya ya, sehingga kita harus mengadakan ibadah di rumah sendiri dan membatasi segala pergerakan perkumpulan dan yang lain sebagainya. Kadang membuat kita khawatir, membuat kita menjadi takut gitu kan, seolah-olah kita semua pada mati besok gitu. Tetapi justru ketika kita tidak mengerti situasi sekarang ini, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, disitulah fungsi dari iman. Iman berbicara lebih kuat, iman berbicara lebih keras daripada situasi. Nah, di sini penulis Ibrani memberikan saksi-saksi iman. Kita mulai melihat di dalam saksi yang pertama, dia menunjukkan Habel ya di ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Kita tahu bagaimana Habel hidup, dia mempersembahkan yang terbaik dan kemudian persembahannya lebih diterima daripada Kain. Di situ dijelaskan alasannya adalah karena kebenaran. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Jadi Habel bukti dari imannya adalah kebenarannya, sehingga yang dihasilkan adalah persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Dia melakukan sesuatu, yaitu dia menjadi orang yang benar, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian saksi yang kedua adalah Henok. Henok kita tahu bahwa dia terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian tetapi dia langsung terangkat ya. Dikatakan karena ia hidup taat, dia hidup taat dan berkenan kepada Allah. Itu Henok. Kemudian yang ketiga adalah Nuh. Nuh adalah orang yang satu-satunya selamat dari air bah, karena ia taat mempersiapkan bahtera yang merupakan petunjuk Allah. Dan kemudian di
saksi yang berikutnya ada Abraham. Kita lihat Abraham juga taat, dia memperoleh negeri perjanjian ketika Allah memanggil dia. Dia tidak tahu mau pergi kemana, tetapi ketika Tuhan panggil, dia langsung jalan. Sarah juga dia memperoleh keturunan karena imannya. Jadi kalau kita melihat dari pasal-pasal ini ya, kita melihat bahwa mereka semua yang beroleh iman adalah satu kuncinya adalah ketaatan. Ketika mereka taat kepada apa yang Tuhan katakan, mereka memperoleh pertolongan Tuhan, gitu ya. Jadi iman mereka itu ditunjukkan dengan ketaatan. Nah, ketika kita melihat situasi yang sekarang ini ada begitu banyak pertentangan ya, pro dan kontra vaksin, masih begitu banyak orang yang menentang, dan juga ada beberapa orang yang menganggap bahwa COVID tidak ada ya, tapi ada juga yang ketakutan karena hal itu, sehingga ketakutan berlebihan dan membuat ya imun tubuh menjadi lemah dan tidak mengalami sukacita atau membuat menjadi sakit gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini ya, kita belajar dari iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan kita lihat dari Nuh ya. Nuh itu selamat dari air bah. Bagaimana Tuhan itu menghukum umat manusia karena mereka sudah jahat di mata Tuhan. Jahatnya yang begitu luar biasa sehingga Tuhan hukum mereka dengan musibah. Tetapi kemudian karena Nuh ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nuh ini dilihat orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan petunjuk, dia harus membuat bahtera. Nah, kemudian Nuh ini memberitahukan kepada keluarganya, ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bahteranya itu bukan perahu yang kecil gitu kan, yang besar yang bisa memuat. Juga kita melihat ada di situ Nuh harus mempersiapkan binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak persiapan. Tetapi Nuh tidak pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Nuh tidak pernah tawar-menawar, Tuhan tolong dong bahteranya jangan sebesar ini. Kalau boleh yang kecil aja ya. Atau Tuhan saya sudah bosen ini. Saya persiapkan bahtera atau air bah nggak datang-datang. Itu persiapannya Nuh. Itu bukan 1 minggu 2 minggu, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 tahun lebih. Itu dia mempersiapkan bahtera itu supaya untuk keselamatannya. Nah, ketika orang melihat itu mungkin akan berpikir gitu ya, ini orang aneh sekali ya, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, dia hidup di gunung, bahkan dikatakan dia mempersiapkan bahteranya itu di gunung, bukan di laut. Orang jadi mikir ini orang sudah gila. Tetapi Nuh tidak memperdulikan hal itu semua. Dia tetap taat mempersiapkan bahteranya. Dia tetap taat kepada janji Tuhan, dia tetap taat kepada perintah Tuhan, dia imannya dia itu melakukan apa yang Tuhan suruh gitu. Jadi ketika dia mempersiapkan, kemudian pastilah Nuh ini memberitahukan kepada keluarganya ya, kepada anaknya, kepada istrinya gitu ya. Mungkin awalnya ya keluarganya juga menentang ya, kita tidak tahu, tidak ada perbincangan itu di dalam Alkitab, tetapi kemungkinan juga keluarganya mungkin bertanya-tanya ya, ini bapak saya kenapa, ini suami saya kenapa gitu ya. Tetapi karena mereka beriman, mereka percaya kepada Tuhan, mereka taat melakukan segala sesuatu. Dan ketika banjir itu datang, ketika air bah itu datang, ya mulai hujan, mulai ini ya, sebelum hujan kan Nuh disuruh masuk dulu sama Tuhan. Dan keluarganya sudah dia tawarin kepada orang-orang di sekitarnya, ya mereka gak mau gitu. Karena mereka melihat ini orang gila, karena belum turun hujan. Nah ketika sudah ditutup, hujan turun, air bah datang, barulah mereka menyesal. Mereka minta tolong kepada Nuh untuk masuk. Tetapi ya itu semua sudah tidak berhasil ya.
itu bahtera sudah ditutup. Nah, kalau kita melihat di sini, iman itu membutuhkan tindakan. Iman bukan hanya kita percaya bahwa ya yang penting Tuhan jaga saya di situasi seperti ini. Saya tidak perlu memakai masker, saya tidak perlu memakai hand sanitizer atau mencuci tangan, saya tidak perlu menjaga jarak, saya tidak perlu vaksin. Itu iman yang bodoh. Karena Tuhan berbicara iman itu melalui pengertian. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita percaya, tetapi kita melakukannya. Jadi kalau Nuh itu cuman bilang, iya Tuhan saya beriman, saya tahu kok Tuhan pasti menyelamatkan saya, tetapi kemudian dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia tidak membuat bahtera, apakah Nuh akan selamat? Tidak juga gitu ya. Nuh tidak akan selamat. Nuh akan bersama-sama dengan orang yang mendapat murka Tuhan, yaitu lenyap dengan air bah. Tetapi karena iman percayanya Nuh, dasar dia taat, dia melakukan dengan setia. Dia menjaga, ya dia mempersiapkan untuk keselamatannya, tentunya dengan hikmat Tuhan. Nah, kita semua sudah diberikan hikmat oleh Tuhan di masa pandemi ini. Iman itu memang kita percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan akan memelihara kita. Tetapi juga iman berbicara tentang perbuatan. Iman berarti kita taat melakukan. Iman berarti kita mengupayakan keselamatan. Iman itu aktif, bukan sesuatu yang pasif saja, tidak berbuat apa-apa, tetapi iman itu aktif. Kita melihat di sini ya. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah menjaga, orang-orang yang sudah melakukan ya protokol kesehatan, sudah vaksin, tapi kena juga dan akhirnya meninggal. Ya kita melihat bahwa di dalam saksi-saksi iman yang selanjutnya ya, ini sering dilupakan ya. Di dalam ayat yang ke 12, 13, 14 saya akan baca. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk peluang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ternyata di dalam saksi-saksi iman itu tidak semuanya memperoleh apa yang mereka inginkan. Ada saksi-saksi iman juga yang tidak ditulis ya. Kalau kita melihat dalam ayat berikutnya itu masih banyak orang saksi-saksi iman yang lain ya. Dan juga yang tidak ditulis. Nah, ada juga saksi-saksi iman ini ya, mereka memperoleh janji Tuhan di dalam dunia, tetapi ada juga mereka yang harus menderita penganiayaan, mereka yang tidak memperoleh sama seperti Abraham, memperoleh keturunan, memperoleh negeri warisan, ada yang tidak seperti Nuh yang selamat dari hal musibah ya, wabah, penyakit dan yang lain sebagainya. Ada yang tidak selamat daripada itu. Rasul Paulus sendiri pun dia tidak selamat dari sakit penyakit ya, dia meninggal karena sakitnya. Tetapi di ayat yang ke-13 dan 14 itu jelas tertulis bahwa mereka lebih daripada itu ada janji yang lebih kekal, yaitu suatu negeri yang dijanjikan, yang diinginkan oleh semua orang, yaitu negeri yang dimana sudah tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi yang namanya penderitaan, yaitu negeri di mana Tuhan yang mempersiapkan, yaitu Yerusalem baru, yaitu surga yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kita melihat di sini bukan hanya
penulis Ibrani ini menyebutkan saksi-saksi iman ini bukan hanya yang berhasil, artinya dalam tanda kutip ya, yang tidak mengalami penderitaan, yang artinya mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Tetapi penulis Ibrani juga menyatakan ada saksi iman yang mereka juga didera. Kita melihat di dalam Ibrani 11, di dalam ayat yang ke-36 ya. 36, 37, ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya penulis Ibrani mau menyatakan ini loh, iman memang kadangkala membuat mujizat. Kamu mendapat mujizat, kamu bisa sembuh, orang bisa bangkit dari kematian. Tetapi ada kalanya iman juga tetap membuat orang masih menderita, masih mengalami kesusahan, masih didera sakit penyakit. Tetapi yang lebih daripada itu adalah janji Tuhan yang kekal. Dia berkata, mereka ini gak layak bagi dunia ini ya. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan-kejahatan dan akan musnah pada waktunya. Tetapi yang terpenting dari itu adalah ketaatan. Karena kalaupun kita tidak memperoleh yang di dunia ini, mujizat yang di dunia ini, kita tidak memperoleh keselamatan yang di dunia ini, setidaknya kita memperoleh apa yang lebih kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu ketaatan, iman kita membuat kita berdiri dengan teguh. Ketika kita mengalami penderitaan, kadangkala ada yang bilang ya, ada seseorang bilang begini, iman memang kadangkala bisa memindahkan gunung yang besar. Ya, iman sebesar biji sesawi pun Tuhan katakan bisa memindahkan gunung yang besar. Tetapi kadangkala ada kalanya iman bukan untuk memindahkan gunung, tetapi iman untuk menaiki gunung tersebut. Ya, jadi ada kalanya iman bisa dipakai untuk memindahkan gunung. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan terjadi iman untuk menaiki gunung. Artinya apapun situasi di sekeliling kita tidak akan menggoyahkan iman kita. Ya, ketika kita percaya, kita taat melakukan segala sesuatu dan kemudian kita masih mengalami penderitaan, kita masih sakit, kita masih kena COVID-19 ini, percayalah bahwa memang situasi ini Tuhan izinkan terjadi supaya untuk menguji iman kita, apakah kita tetap setia. Dan ingat, kalau kita tidak mendapatkan di dunia ini, kita mendapatkan kebahagiaan, pemulihan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di rumah yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan berkata bahwa ini semua di dunia ini itu tidak layak untuk orang-orang beriman. Pada satu kali juga kita akan kembali ke rumah Tuhan, pulang ke rumah Bapa. Jadi jangan tawar hati. Ya, ketika kita menghadapi situasi ini, ketika kita sudah tidak mengetahui atau kita bingung apa yang harus kita lakukan, kita sudah tidak tahu, tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, percayalah, ketaatan kita ya membuat kita bisa bertahan. Iman kita yang akan menjelaskan. Kadangkala iman ini tidak bisa menjelaskan secara logika ya, tetapi Tuhan berkata, ya berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Nah, kita sudah melihat saksi-saksi iman. Penulis Ibrani sudah menasehatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada kita. Memang bumi akan hancur, dunia akan lenyap pada waktunya ya. Tetapi firman Tuhan itu kekal, janji Tuhan itu kekal. Jangan menjadi takut
jangan menjadi tawar hati di situasi seperti ini, karena Tuhan ingin bersukacita. Kalau Tesalonika bilang bersukacitalah dalam segala keadaan. Artinya baik itu susah, baik itu senang, kita tetap bersukacita karena Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih izinkan iman kita diuji. Ya, iman itu datang dari ujian-ujian. Harus ada ujian untuk melihat seberapa besar iman kita atau kualitas iman kita terbentuk. Dan ketika kita beriman, maka kita melakukan sesuatu. Iman bukanlah sesuatu yang pasif. Bukan hanya kita berdoa, bernyanyi, dan tidak melakukan sesuatu, tidak. Iman yang benar adalah iman yang taat melakukan sesuatu. Sama seperti Nuh, dia mempersiapkan dirinya untuk keselamatannya. Dia membuat bahtera, membuat perlindungan diri artinya ya. Jadi di masa-masa seperti ini kita pun harus membuat bahtera kita, melindungi diri kita. Yaitu dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian akhir-akhir ini juga banyak yang takut ya, vaksin ini apakah itu dari iblis ya, nanti kita dimasukin chip dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, waktu yang lalu saya sudah menjelaskan ya tentang akhir zaman, tentang angka 666, silakan dilihat lagi di khotbah sebelumnya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah satu, kalau itu tidak menggoyahkan imanmu kepada Tuhan, tidak membuat kita menyangkal Yesus, lakukan saja. Tetapi kalau itu membuat kita menyangkal Yesus, barulah Bapak Ibu Saudara boleh menolak. Tetapi kan kita ini pemerintah sudah memberikan sesuatu yang baik ya. Kita diberikan vaksin ya, itu supaya untuk menolong kita, menjaga kita. Apakah itu akan membuat kita menyangkal Tuhan? Kan tidak. Itu tidak membuat kita menyangkal Yesus. Jadi jangan takut untuk melakukan hal itu. Itu kita sedang membuat bahtera kita untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita. Kalau Nuh tidak membuat bahtera, dia tidak selamat dan keluarganya juga tidak selamat. Dan kemudian setelah dia selamat, apakah kemudian hidupnya menjadi lebih baik? Ya pasti ya, tidak ada orang-orang jahat, tetapi dia sendiri. Ini menghadapi new normal. Dia sendirian di muka bumi, cuman ada dia bersama dengan keluarganya saja. Bosan? Ya bosan pastinya ya. Dia di dalam bahtera? Ya bosan pastinya. Tetapi itulah yang terjadi. Dia harus sabar. Di dalam ketaatannya itu membutuhkan kesabaran. Ketika dia melakukan itu ada kejenuhan memang, tetapi dia tetap taat. Bapak Ibu Saudara, iman membuat kita bersabar, membuat kita taat dan melakukan sesuatu apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk menjaga, untuk menyelamatkan setiap kita. Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita. Ya kadangkala kita tidak mengalami mujizat, tapi percayalah ketika kita tidak mendapatkan di dunia ini, seperti Ibrani bilang, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang di dunia ini. Tetapi iman menjadi perhitungan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan menjadi takut dengan apapun, takut dengan vaksin, takut dengan virus ya. Kita tidak boleh menjadi takut karena Tuhan bilang juga jangan takut. Kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, Tuhan akan menjaga selama itu tidak membuat iman kita beranjak atau tidak membuat iman kita goyah. Selama itu tidak membuat iman kita menyangkal Tuhan Yesus, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Betapa kami berdasar pada iman kami mau membuat kami menjadi kuat karena firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan menolong iman kami teguh berdiri di tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan memelihara setiap iman kita, Tuhan memelihara setiap kita dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Hikmat Tuhan terus tercurah bagi kami, berkat-berkat Tuhan terus tercurah bagi kami. Untuk kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Saya Marcella Edwai pamit undur diri. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.